Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Suci Susanti. Saya berasal dari kelas 41 4B37 jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu pertemuan kelima saya untuk mata pelajaran komunikasi organisasi. Adapun poin-poin yang akan saya paparkan dalam presentasi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bab 1 yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup, dan waktu penelitian. Untuk bab kedua, kita akan membahas tentang pembahasan materi, termasuk sejarah dari perusahaan yang saya teliti, pengertian budaya komunikasi Horenzo, yaitu budaya komunikasi dari perusahaan yang saya teliti, lalu termasuk struktur organisasi dari tim yang saya teliti, dan juga tugas dan wewenangnya. Di bab ketiga, saya akan melakukan kesimpulan terhadap penelitian yang saya teliti terhadap komunikasi organisasi yang ada di dalam objek tersebut. Lalu yang keempat adalah daftar pusaka yang saya kutip dari beberapa judul buku yang saya pikir itu menambah dari penelitian saya. Judul penelitian saya adalah Horenzo Budaya Komunikasi Organisasi PT Dunia Express Rasindo. Latar belakang dari penelitian saya adalah pendapat dari Rain Weinpes dan Don F. Velus yang dialihbahasakan oleh Mulyana, bahwa definisi fungsional komunikasi adalah penunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Jadi suatu organisasi adalah yang terdiri dari unit-unit komunikasi dalam bentuk hierarkis antara satu dengan yang lain yang berfungsi dalam suatu lingkungan. Jadi di sini adalah menurut Rain Weinpes dan Don F. Velus bahwa komunikasi organisasi adalah komunikasi hierarkis yang terdiri dari beberapa unit yang ada di suatu lingkungan atau perusahaan. Lalu maksud dan tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi organisasi yang ada di PT Dunia Express Rasindo dan juga mengetahui budaya komunikasi Horenzo yang diterapkan oleh PT Dunia Express Rasindo. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi yang diajarkan oleh Bapak Insinyur Mega Angkasa MM dari jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Indonesia. Lalu metode penelitian yang saya gunakan adalah partisipan observer, di mana saya sendiri sebagai partisipan yang terlibat langsung dari penelitian mengenai budaya komunikasi Horenzo di PT Dunia Express Rasindo. Selain saya juga punya key informan, yaitu informan kunci, yaitu Bapak Fadli Setiaji yang bertugas sebagai Chief Personalia dan GA serta tim dari KSMR. Lalu saya juga punya satu informan, yaitu Bapak Agung Trisnanto yang bertugas sebagai salah satu tim dari KSMR. Waktu penelitian yang saya gunakan adalah 1 bulan, yaitu dari bulan tanggal 1 sampai 30 Maret 2021. Ruang lingkupnya adalah di tim KSMR, yaitu tim yang membawahi Quality dan Safety Management representatif di PT Dunia Express Rasindo. Sejarah perusahaan PT Dunia Express Rasindo adalah perusahaan terbatas swasta yang berlokasi di Jakarta Utara yang bergerak di bidang logistik, yang didirikan pada tanggal 1 November 1990. merupakan perusahaan patungan atau joint venture dari PT Prospek Motor Indonesia dan Kanematsu Jepang, di mana saham dari PT Dunia Express Rasindo 55%-nya adalah dari pihak asing, yaitu Kanematsu Jepang. Karena dikuasai oleh asing, dalam hal ini Jepang, maka budaya komunikasinya sangat kental dengan budaya Jepang, yaitu budaya Horenzo. Budaya Horenzo sendiri adalah budaya komunikasi yang banyak diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang mempunyai arti Hokaku
Renraku dan Shodan. Apa itu artinya? Kita akan bahas di bab kedua. Apa sih pengertian dari Horenso? Horenso itu terdiri dari ho. Ho itu adalah hokoku. Artinya adalah proses pemberian laporan kepada atasan tentang segala sesuatu yang seharusnya dilaporkan melalui hokoku. Jadi hokoku itu adalah pemberian laporan. Supaya apa? Supaya atasan dapat memberikan masukan apabila ada hal-hal atau problem yang tidak dapat diselesaikan. Lalu juga sebagai wadah dari atasan untuk menilai kinerja bawahannya, serta sebagai catatan permasalahan yang harus disampaikan kepada yang lebih berkepentingan. Lalu setelah hokaku akan ada renreku. Renreku itu adalah proses memberi informasi kepada yang lain, terutama pada bawahan atau rekan setimnya. Jadi bentuknya adalah vertikal komunikasi. Renreku tersendiri adalah proses konsultasi dan diskusi antara pemberi tugas dan pelaksana tugas. Lalu ada Shodan. Shodan itu adalah konsultasi, ya. Jadi konsultasi atau diskusi yang diberikan antara pemberi tugas dan pelaksana tugas. Shodan diperlukan apabila dalam melaksanakan tugas, pelaksana tugas tidak menghadapi masalah dan menyelesaikan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu suatu organisasi mungkin bisa dilihat dari video yang saya tampilkan. Lalu tugas dan wewenangnya juga mungkin bisa dilihat bahwa Pak Fahli Setiaji bertugas sebagai chief dari KSMR yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menentukan, memutuskan semua aktivitas dan rencana kerja yang akan sedang dilakukan oleh tim KSMR, yang mulai dari sub administrasi, sub P2H dan PMK. P2H sendiri adalah sub yang mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan kendaraan, sedangkan PMK adalah sub yang menjalankan kegiatan pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan. Lalu supervisor bertugas untuk melakukan supervisi dan juga melaporkan masalah apabila ada masalah yang ada kepada chief dari KSMR. Lalu ada koordinator, itu juga berfungsi untuk melaporkan kegiatan atau masalah yang ada di lapangan. Lalu ada sub administrasi, P2H dan PMK. Kesimpulan dari penerapan Horenso terhadap komunikasi organisasi, dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis melalui metode observasi dan wawancara serta diperoleh data-data yang ada, pola komunikasi yang dijalankan oleh tim KSMR adalah budaya komunikasi Horenso, di mana setiap staff harus melaporkan kinerjanya kepada atasan langsungnya. Dan apabila ditemukan masalah, mereka bisa melakukan diskusi secara langsung pada atasan langsungnya. Dan juga pemberian informasi dilakukan secara vertikal atau secara struktural organisasi. Kecuali apabila dalam keadaan darurat, maka komunikasi organisasi bisa langsung dilakukan oleh staf kepada atasan langsung ataupun sebaliknya. Demikianlah presentasi mengenai penelitian komunikasi Horenso yang ada di PT Dunia Express Trasindo. Saya berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi bahan informasi atau masukan bagi teman-teman yang mendengarkannya. Dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf karena memang penelitian ini hanya dilakukan selama 1 bulan dan bersifat internal atau observasi secara internal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.